Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan pertama, tapi sebelum ke pertemuan pertama, sedikit saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Alam. Saya di sini diamanahi sebagai guru ekonomi untuk kelas 10 tahun ajaran 2020 dan 2021. Baik, untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah bicara tentang pemenuhan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Berkaitan dengan materi tersebut, yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini adalah bicara tentang tujuan hidup manusia sebagai makhluk ekonomi, di mana manusia sebagai makhluk ekonomi mempunyai tujuan hidup, yaitu ingin mencapai yang namanya kesejahteraan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kesejahteraan? Jadi kesejahteraan di sini adalah kondisi di mana kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, bicara tentang pemenuhan kebutuhan hidup kita ini terpenuhi dengan baik, ternyata ada persoalan yang muncul dari hal tersebut. Apa? Yaitu di mana kebutuhan kita itu ternyata jumlahnya tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang ada itu jumlahnya terbatas. Maka di situ muncullah yang disebut dengan persoalan ekonomi. Apa? Yaitu berupa scarcity atau kelangkaan. Jadi kondisi kelangkaan di sini adalah kondisi sebaliknya, di mana alat pemuas jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas. Maka dari situ, manusia harus senantiasa berpikir, gimana caranya dengan alat pemuas yang terbatas, tetapi kebutuhan dia tetap dapat terpenuhi dengan baik. Maka manusia pasti akan bertemu dengan yang namanya problem of choice. Apa itu? Yaitu kondisi di mana manusia itu harus memilih. Maka ilmu ekonomi pun sering disebut sebagai ilmu memilih dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, dalam ilmu memilih ini kita akan dihadapkan dengan dua pilihan. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah pilihan yang terbaik dan yang kedua adalah pilihan yang harus dikorbankan. Gimana caranya supaya kita ini tidak salah memilih? Apa yang dimaksud dengan tidak salah memilih? Ya tadi, yang kita pilih adalah pilihan yang terbaik. Bukan kita memilih pilihan yang harusnya kita korbankan. Nah, dalam menjawab tersebut, ilmu ekonomi punya alatnya. Apa? Yang pertama, yaitu dalam memilih, maka kita harus memilih apa yang menjadi prioritas. Contoh ya, kita kasih contoh misal, kita ada pilihan sekolah atau berjualan. Sekolah mengeluarkan biaya, berjualan mendapatkan uang. Mana yang kemudian kita harus pilih dalam waktu yang bersamaan? Karena kita tidak bisa melakukan kedua halnya dalam waktu yang bersamaan tadi. Maka, supaya kita tidak salah memilih, kita harus merunut mana yang menjadi prioritas kita. Misalkan prioritas kita di situ adalah di sekolah. Artinya kita mengenyampingkan terlebih dahulu untuk mendapatkan uang. Yang kedua, alat yang kedua selain kita membuat skala prioritas, yaitu kita membuat mungkin kita menggunakan yang namanya prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu, atau pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini kalau kita coba dalami terkait dengan bunyi prinsip ekonomi itu, maka ini maknanya dalam. Apa itu? Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat tertentu. Maksudnya adalah apapun yang kita lakukan, kita melakukan apapun, itu pastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Artinya dalam prinsip ekonomi kalimat pertama itu menyarankan kepada kita aktivitas kita itu harus senantiasa aktivitas yang bermanfaat. Jadi jangan melakukan aktivitas yang sia-sia. Kita jalan, pastikan jalannya itu jalan yang bermanfaat. Kita nulis, pastikan itu tulisan kita adalah tulisan bermanfaat. Kita senantiasa berbicara,
maka pastikan bahwa bicara kita itu adalah bicara yang bermanfaat. Jangan sampai kita bicara, kita nulis, kita melangkahkan kaki, itu isinya adalah kesia-siaan. Sedangkan prinsip ekonomi yang kedua, pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita ingin mendapatkan yang terbaik, maksimal dalam pemenuhan kebutuhan kita, ternyata pengorbanannya bukan yang terkecil, melainkan pengorbanannya adalah pengorbanan yang tertentu. Artinya, ya semua di antara kita itu pasti ingin mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita pengen sekolah misalkan, kita nggak mau sekolah di tempat yang biasa-biasa saja, atau mungkin sekolah yang ngasal gitu kan. Tapi kita pengen mendapatkan sekolah yang terbaik. Mungkin di masa yang akan datang kita nanti bekerja. Maka kita pun ingin mendapatkan pekerjaan di tempat yang terbaik. Bukan asal bekerja. Kita nanti mungkin kita akan menikah. Kita pastinya ingin mendapatkan calon yang terbaik, yang kita sukai, dan itu yang terbaik buat kita. Nggak asal gitu kan, karena dia senantiasa mendampingi kita seumur hidupnya. Nah, untuk mendapatkan hal itu, ternyata yang harus kita korbankan itu bukan pengorbanan yang kecil, melainkan yang harus kita korbankan itu adalah pengorbanan yang tertentu, pengorbanan yang maksimal. Karena nggak ada orang-orang yang besar itu dihasilkan dari proses yang seadanya, melainkan mereka mau mengorbankan yang maksimal dari apa yang ia miliki. Baik, dan yang terakhir, mungkin agama Islam punya alatnya juga supaya tidak salah memilih. Supaya yang kita pilih itu adalah pilihan yang terbaik. Apa? Yaitu sholat istikharah. Kita minta diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya yang kita pilih itu adalah tidak salah pilih, alias pilihan yang terbaik. Nah, itu alat-alatnya supaya ketika memilih kita senantiasa tidak salah pilih, seperti itu. Nah, selain kita bicara tentang pilihan yang terbaik, dalam ilmu ekonomi pun ternyata dibahas konsep tentang pilihan yang harus dikorbankan. Maka pilihan yang harus dikorbankan di sini disebut sebagai opportunity cost atau biaya peluang. Artinya orang ekonomi itu mencatat, menghitung berapa biaya yang harus dikorbankan, berapa sesuatu yang hilang akibat kita memilih alternatif yang lain dan tidak memilih ini. Itu disebut dengan opportunity cost. Mungkin kasih pemisalan misalkan, misal kita mendapatkan pilihan pekerjaan, yang satu sebagai misalkan operator internet gitu kan dengan penghasilan 1.500.000, atau yang kedua sebagai security misalkan dengan penghasilan 2 juta. Nah, dalam waktu yang bersamaan kan kita nggak bisa mendapatkan dua-duanya. Misalkan kita memilih menjadi security dengan penghasilan 2 juta, maka penghasilan sebagai operator warnet 1.500.000 itu kita dalam ilmu ekonomi itu dianggap sebagai opportunity cost atau biaya peluang atau kesempatan yang hilang untuk kita mendapatkan yang namanya manfaat. Baik, sampai di situ terlebih dahulu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.